Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda. Inilah UMN News. Berita pertama kami awali dengan BAK UMN Al-Wasliyah mengadakan seleksi Pilmapres tahun 2022. Kegiatan ini merupakan perlombaan rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya. Biro Administrasi Kemahasiswaan atau BAK UMN Al-Wasliyah mengadakan pemilihan mahasiswa berprestasi atau Pilmapres 2022. Perlombaan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya. Pemenang dari perlombaan ini nantinya akan mengikuti Pilmapres di tingkat LL.Dikti. Perlombaan berlangsung pada tanggal 15 Maret 2022 dan dilaksanakan secara hybrid. Ada mahasiswa yang langsung hadir di ruang rapat Salim Siregar dan ada pula yang hadir secara daring melalui Zoom meeting. Peserta yang mengikuti Pilmapres tahun ini berjumlah 16 orang. Perlombaan Pilmapres hari ini yaitu adalah perlombaan tentang pemilihan mahasiswa berprestasi yang biasanya itu dilaksanakan atau sebagai program utama yang dilaksanakan oleh Kemendikbud setiap tahunnya. Jadi mahasiswa-mahasiswa berprestasi dipilih untuk dikirim ke tingkat regional dan untuk diperlombakan ke nasional. Tahun ini peserta kita meningkat, yaitu ada 16 peserta yang mengikuti perlombaan dan beberapa itu dari Zoom. Setelah ini yang juara satunya akan kita persiapkan lalu dikirim ke tingkat regional atau LL.Dikti 1. Selanjutnya ketika diperlombakan ke LL.Dikti 1 biasanya 6 pemenang utama itu akan diberangkatkan ke tingkat nasional. Di perlombaan ini, peserta membuat karya tulis ilmiah dan mempresentasikannya di depan dewan juri. Mahasiswa yang mengikuti Pilmapres merasa sangat senang dengan diadakannya kegiatan ini. Dengan mengikuti Pilmapres, mereka mendapat pengalaman baru dan tentunya ilmu-ilmu baru. Sangat senang dan agak sedikit deg-degan sih karena kita bukan hanya 1-2 orang yang ikut seleksinya, banyak orang dan kita bisa mengetahui sampai mana bakat kemampuan kita untuk mengikuti Pilmapres tahun 2022 ini dan bisa mengetahui juga apa sih yang dibuat para teman-teman semua tentang karya tulis mereka dan kita juga bisa mengetahui tentang bagaimana pandangan hidup mereka ke depannya yang akan dibuat untuk di dunia pendidikan perkuliahan ini. Ada 4 poin penting yang menjadi penilaian dalam perlombaan Pilmapres, yaitu indeks prestasi kumulatif, karya tulis ilmiah, capaian unggulan yang membanggakan atau rekam jejak prestasi selama menjadi mahasiswa, dan kemampuan bahasa Inggris. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. Selanjutnya, UMN Al-Wasliyah melaksanakan workshop program kreativitas mahasiswa bagi dosen dan mahasiswa. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan nantinya akan lebih banyak lagi proposal yang lolos untuk didanai. Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah melaksanakan program kreativitas mahasiswa atau PKM bagi dosen dan mahasiswa. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 16 Maret 2022 dan dilaksanakan secara hybrid. Ada dosen dan mahasiswa yang hadir langsung di ruang rapat Salim Siregar dan juga ada yang hadir secara daring melalui Zoom meeting. Pada kesempatan kali ini, UMN Al-Wasliyah mengundang Bapak Dr. Rahmat Syah MSI sebagai narasumber. Beliau menyampaikan materi mengenai penguatan dosen pendamping dan mahasiswa PKM UMN 2022. Beliau mengatakan bahwa program kreativitas mahasiswa memiliki keunikan karena panduan yang digunakan selalu berubah setiap tahunnya. Untuk PKM, kalau kita dulu masa pandemi COVID, itu kita kan dalam kondisi kegiatan itu semuanya dalam bentuk ya kita kan dalam bentuk online online ya dalam bentuk online. Kemudian di tahun 2020 sudah blended, ada separuh-separuh. Tapi untuk tahun di sini semuanya kan dalam bentuk luring ya, sudah dalam bentuk tatap muka dan langsung. Nah dari sisi untuk PKM yang menarik untuk di tahun 2021 tapi panduannya keluar di tahun 2022
itu adalah kita katakanlah dulu GT itu adalah gagasan tertulis, namun saat ini namanya sudah menjadi GFT, gagasan futuristik tulis. Kemudian yang dulu kemarin GFK yang membuat video sekarang sudah berganti namanya video gagasan konstruksi PGK. Jadi artinya dari sisi namanya sudah berubah, lebih optimal, sudah kelihatan videonya, kemudian sudah kelihatan gagasannya. Kemudian dari anggaran, untuk tahun ini, anggaran itu tidak hanya dari Belmawa, ada dari Perguruan Tinggi, kemudian ada dari Mitra. Selain itu, beliau juga membagikan kiat PKM agar lolos untuk didanai. Beliau mengimbau kepada mahasiswa untuk turun ke lapangan dan melihat secara langsung masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita. Kiat untuk bisa lolos PKM, yang paling utama dari mahasiswa kita khususnya di UMN ini, cobalah Ananda ke lapangan mencari informasi sebanyak-banyak mungkin. Baik itu misalnya mitra kita untuk mitra baik untuk sekolah, remaja untuk remaja-remaja masjid, kemudian ibu-ibu PKK, Karang Taruna. Tetapi untuk mitra-mitra kita yang profit tadi, yang profit ya saya katakan, itu adalah misalnya maaf abang-abang beca kita, kemudian tadi ada tukang bunga, sebagainya, itu kita buat PI. Jadi artinya semuanya itu bermuara dari hasil wawancara kita di lapangan, Ananda. Dari situ nanti baru kita arahkan skimnya masing-masing dari skim yang diminta tuntutan daripada PKM di tahun ini. Dengan diadakannya workshop ini, diharapkan nantinya akan lebih banyak lagi proposal dari UMN Al-Wasliyah yang berhasil lolos dan didanai. Mengingat, saat ini UMN Al-Wasliyah berada di klaster 3, artinya UMN Al-Wasliyah dapat mengirimkan 155 proposal. Mempersiapkan mahasiswa dan dosen dalam pengajuan proposal PKM, kemudian menambah pemahaman penyusunan proposal PKM, dan berikutnya meningkatkan kesempatan untuk mendapat hibah kependanaan PKM dan lolos sampai ke PIMNAS. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazira Anindi, Rifki Kusuma, UMN Channel mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Ingat, virus corona masih ada, tetap menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan melakukan vaksin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.